penerapan praktikum dasar sistem kendali. Kami akan menjelaskan tentang rangkaian MATLAB, PLC, dan Arduino. Dan perkenalkan, nama saya Dimas Aditya. Nama saya Putri Aprilia. Nama saya Idawan Nagidi. Nama saya Munya Manuaro. Dan saya sendiri adalah Ilham Ramadhani. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham Ramadhani. Jadi di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari tugas tentang MATLAB. Jadi di sini MATLAB merupakan singkatan dari Matrix Laboratory. Di sini MATLAB digunakan sebagai bahasa untuk pemrograman yang dikembangkan oleh Matchwork Incorporation yang hadir dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda. Biasanya digunakan untuk bahasa seperti Delphi, Basic, dan C++. Lalu MATLAB merupakan bahasa pemrograman yang level tinggi. Di sini dikhususkan untuk kebutuhan komputasi, visualisasi, dan juga pengaturan komputasi matematik dan juga analisis data, juga tentang algoritma. Dan dalam penggunaan dalam bahasa tekniknya lebih digunakan untuk pengenalan program kendali lanjut untuk mahasiswa teknik. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ilham, di mana pada soal kami itu yaitu soal nomor 1, di mana nilai massa yaitu pada sebuah sistem kendali pada mass spring damper diberikan plan berupa mx plus bx plus kx sama dengan f. Diketahui bahwa masanya 1 kg, bulk modulus 25 Newton second per meter, konstanta pegas 40 Newton per meter, dan gaya sebesar 1 Newton. Dengan diagram blok sebagai berikut, dan tugas dari kelompok kami adalah nomor 1 jika Kp sama dengan 100, Ki sama dengan 1, dan Kd sama dengan 0,5. Baik, di sini sudah dilakukan transformasi Laplace yang mendapatkan persamaan fungsi alihnya adalah sebagai berikut, yaitu fs per xs sama dengan 1 per s kuadrat plus 25s plus 40. Kemudian kami memasukkan 6 sama dengan 1, dan sama dengan 1, 25, 40, step 6, dan kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Di mana ini adalah grafik yang ditampilkan. Kemudian pada kendali PD, kami menggunakan kendali PD, kami memasukkan rumus ini ke dalam aplikasi MATLAB. Nge-lag. Ya, ini hasil yang kami dapatkan. Di mana waktunya adalah 0,604, amplitudenya adalah 0,706. Kemudian selanjutnya kami akan memasukkan kontrol PI ke dalam aplikasi MATLAB yang telah kami susun di sini sehingga lebih mudah untuk diaplikasikan. Tunggu sebentar. Ya. Jadi di sini seperti yang bisa kita lihat, grafiknya itu lurus atau dia tidak naik ataupun turun, tidak ada, dia lebih ke kondisi steady state, di mana waktunya adalah 1,59 dengan amplitudenya 1. Ini pada kontrol PI. Lalu pada kontrol P
kita masukkan juga pada aplikasi MATLAB. Sama seperti tadi, sudah kita susun terlebih dahulu. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yang berbeda, di mana rise time-nya adalah 0,043, dan ini adalah peak-nya atau titik puncak, dan di sinilah ada settling max. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa dari rise time-nya adalah 0,0443 dengan amplitude 0,2, dan pada saat di puncak tertingginya pada waktu 0,242 sekon dengan amplitude 0,93, kemudian mencapai steady state dengan waktu 0,576 detik dengan amplitude 0,882. Ini pada kontrol P. Terakhir, kami akan menggunakan kontrol PID atau Proportional Integral Derivative dan memasukkan rumus ini yang telah kami susun juga. Dan yang terakhir adalah kontrol PID atau Proportional Integral Derivative, di mana kita juga akan memasukkan rumus yang telah kita susun terlebih dahulu ke dalam aplikasi MATLAB. Oke. Jadi di sini dapat dilihat daripada sebelumnya, di sini rise time-nya sekitar 0,0896 detik dengan amplitude 0,199 detik, dan dia tidak memiliki peak di sini karena dia seperti yang kita lihat dia langsung melandai dan dia langsung pada titik steady state dengan waktu 0,7799 detik dan amplitude 0,715. Jadi dari hasil yang kita dapatkan tadi dapat dilihat bahwa kontrol terbaik, di mana kita dapat mendapatkan kontrol terbaik atau grafik terbaik yang lebih cepat untuk mendapatkan steady state adalah kontrol PID. Tapi seperti yang pernah kita pelajari juga, pernah kami pelajari juga dalam praktikum, bahwa walaupun kontrol PID itu memang kontrol terbaik yang dapat kita pilih, tapi ada beberapa kasus atau beberapa pengaturan yang sebenarnya tidak membutuhkan PID karena kontrol yang lain jauh lebih mencukupi tanpa perlu menggunakan kontrol PID yang jauh lebih kompleks. Sekian. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas rangkaian dari Arduino yang kita pakai menggunakan rangkaian LDR. Nah, di sini saya akan menjelaskan berapa komponen dari Arduino yang menggunakan rangkaian LDR ini. Yang pertama, komponen LDR atau Light Dependent Resistor. Di sini Light Dependent Resistor atau disingkat dengan LDR adalah jenis resistor yang nilai hambatan atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterima. Nilai hambatan LDR akan menurun pada saat cahaya terang dan nilai hambatannya akan menjadi tinggi jika dalam keadaan kondisi gelap. Dengan kata lain, fungsinya adalah untuk menghantarkan arus listrik saat menerima sejumlah intensitas cahaya saat kondisi terang dan menghambat arus listrik saat keadaannya dalam kondisi gelap. Selanjutnya adalah komponen Arduino. Di sini Arduino adalah pengendali mikro single board yang bersifat open source, diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Saat ini Arduino sangat populer di seluruh dunia. Dan di bidang robotika banyak dipakai oleh para pemula untuk belajar karena lebih mudah untuk dipelajari. Lalu
Selanjutnya adalah komponen LCD. LCD adalah singkatan dari Liquid Crystal Display, adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat menggunakan teknologi CMOS logik yang dapat bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya, namun dapat memantulkan cahaya yang ada di sekitarnya. Dan cahaya yang ada di sekitarnya pun terhadap front lead atau mentransmisikan cahaya dari backlight. Fungsi dari LCD sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka ataupun grafik. Selanjutnya adalah resistor. Kita tahu sendiri resistor adalah penghambat arus listrik ya. Dan lalu ada komponen LED. Nah, di sini LED sebagai hasil outputnya untuk melihat hasil dari Arduino sendiri. Nah, di sini komponen-komponen tersebut dihubungkan dengan Arduino sebagai prosesor utamanya, dan di sini terdapat coding. Nah, saya akan memperlihatkan codingnya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini codingnya dari header, lalu void loop maupun void setupnya bisa dilihat. Yang pertama integer let 7, maka yang dapat adalah 7, dan seterusnya. Lalu pada ini void setupnya ada juga LCD begin, pin mode let 0 output sampai let 7, itu semua adalah LED yang menjadi outputnya. Lalu pada void loop sini integer LDR analog read, lalu integer map LDR 0 1023 0,25, lalu LCD. Setelah itu kita lihat hasil kompilasinya. Oke, bisa lihat hasil kompilasinya. Ya, sketch kompilasi telah berhasil dipakai. Berarti rangkaian LED ini, rangkaian Arduino LDR ini sudah berhasil di coding. Oke, terima kasih. Untuk sebatas ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Monuaro, saya dari kelompok 8. Nah, di sini kami kebetulan mendapatkan tugas yaitu PLC nomor 6 tentang lift 3 lantai menggunakan sensor infrared. Nah, di antara untuk lift 3 lantai ini sendiri memakai beberapa indikator. Yang pertama yaitu tombol start yang digunakan untuk menyalakan lantai. Yang kedua yaitu tombol stop, ada tombol darurat yang dimana digunakan selama 1 detik dengan beberapa outputnya. Terus ada motor open dan motor close. Terus pintu ini akan otomatis menutup. Nah, terus ada sensor infrared, sama satu lagi lift itu dapat naik turun. Nah, dari prinsip kerja lift 3 lantai ini dibentuk dari aplikasi Twido, yaitu menggunakan ladder diagram. Nah, untuk mencoba apakah dari prinsip yang kami buat itu berhasil atau tidaknya, langsung saja kita memulai simulasinya. Ini adalah salah satu programnya dari aplikasi Twido. Nah, ini adalah lift 3 lantainya. Nah, di sini ada tombol yang pertama yaitu tombol startnya yang digunakan untuk menyalakan lantai dengan alamat I0.0. Nah, ini ada tombol daruratnya I0.2. Nah, terdapat 3 lantai yaitu rang 1, rang 2, dan rang 3. Nah, tombol darurat ini kita simulasikan nanti
selama 1 detik dengan outputnya yaitu Q0 10. Nah, selanjutnya ada motor up dan motor down. Nah, bentuknya ini adalah persen dari Q0. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita simulasikan apakah prinsip dari kerja lift 3 lantai yang kami buat ini berhasil atau tidak. Nah, ini adalah simulasinya. Nah, dari yang pertama yaitu jika tombol daruratnya ini ditekan selama 1 detik, maka di lantai 1 ini akan mati. Selanjutnya terdapat tombol start yang digunakan ialah I0.0. Untuk tombol stop yang digunakan I0.1. Sedangkan tombol darurat yang digunakan adalah I0.2. Lampu akan berkedip selama 1 detik dengan output Q0.10. Tombol lantai GF1 dan 2 berserta limit switchnya yang digunakan turut adalah I0.3, I0.4, I0.5, dan I0.7 dan I0.8. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya. Saya akan menjelaskan motor up dan motor down berturut persen Q0.0 dan persen Q0.1. Motor open dan motor close berturut adalah persen Q0.2 dan persen Q0.3. Pintu akan otomatis tutup selama 4 detik. Sensor infrared yang digunakan adalah persen 10 I0.11. Pintu tidak akan tutup bila sensor mendeteksi sesuatu yang menghalangi pintu untuk naik. Lift akan dapat naik atau turun hanya pada keadaan pintu tertutup. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Mungkin jika ada salah kata kami mohon maaf. Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.